Apa sih sebenarnya istimewanya rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini? Apa yang bisa dijawab dengan undang-undang ini pada kekerasan seksual yang sekarang kita sedang dalam keadaan darurat? Sangat istimewa. Mengapa saya berani mengatakan sangat istimewa? Apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden itu sangat tepat sekali, bahwa banyak sekali kasus kekerasan seksual. 3.000-an ya, Asvina kalau saya tidak salah. Tapi 8.000. 8.000 yang bisa sampai menjadi area to enforce, yang bisa menjadi daerah kenyataan perkara hanya ratusan. Itu kan berarti di bawah 5%. Ya, artinya ada something wrong dengan hukum acara kita. Di dalam RUU ini hukum acara itu diatur secara detail, termasuk persoalan pembuktian, di mana kekuatan bukti seorang disabilitas, ya, penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Itu semua diatur detail. Supaya apa? Maksud kita tidak lain dan tidak ada lagi kasus kekerasan seksual yang ketika itu dibawa ke polisi, dia mengatakan nggak ada pasal yang mengaturnya. Ya. Oke. Jadi kalau saya permudah, dan dengan adanya... Saya potong, Mbak. Satu hal lagi, undang-undang ini membuka bahwa yang diadili berdasarkan atau yang diproses menggunakan hukum acara di dalam undang-undang ini tidak hanya sebatas yang ada di dalam undang-undang ini saja, tetapi semua yang ada dalam KUHP, dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang, dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, semua akan menggunakan hukum acara. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mempermudah persoalan pembuktian. Karena selama ini KUHP pada proses pembuktian atau hukum acara itu membuat korban menjadi lebih korban lagi. Ya, betul. Dan kemudian tidak memberikan keadilan pada korban karena aparat penegak hukum, polisi dalam mencari unsur pembuktian, dia hanya berpegang kacamata kuda pada KUHP. Ya, tapi ya begitulah hukum acara kita, makanya kita ini harus akan menjadi berpikir, terobosan. Betul, kita harus berpikir hal yang ke depan. progresif. Ya. Hal yang paling diuntungkan. Apa yang paling progresif? Coba mungkin secara yang paling. Selain hukum acara ya, satu saksi saja cukup ya. Kalau di KUHP butuh 2. Ya. Nah, ini kita memiliki suatu pendekatan khusus, yaitu ini satu-satunya undang-undang yang memiliki keberpihakan kepada korban dan perspektif korban. Oke, di mana progresifnya? Satu, Rosi, ini undang-undang tidak, selama ini kan undang-undang kita kan menjerat si pelaku saja. Seberat apapun kita menghukum si pelaku, korban kekerasan seksual itu belum tentu pulih kepada situasi awal. Nah, jadi ini adalah undang-undang yang memiliki perlindungan kepada si korban, keluarga si korban. Kita lihat bagaimana ketika ada korban yang terakhir dengan oknum polisi, itu ibunya sampai minta maaf, itu nggak ada lagi. Kita ingat baik Nuril. Ini tidak saja menjerat si pelaku, tetapi juga juga melindungi keluarga dan melindungi saksi sendiri. Melindungi saksi, melindungi keluarga korban. Keluarga korban. Dalam hal ini juga Asfi mungkin bisa tambahkan saya bagaimana butuh ada healing untuk korban. Apakah ini juga termasuk? Kita ada 3 hak korban. Mulai dari awal proses. Prosesnya berjalan sampai paskanya. Jadi tidak hanya healing ya, tidak hanya pemulihan secara psikologis, tapi pemulihan secara sosial, ekonomis itu ada di dalam undang-undang itu akan jadi betul-betul ada pendampingan psikologis, seperti jangan sampai yang dikatakan oleh Rosi kalau dalam bahasa studi kejahatan itu victimize victim, korban yang kemudian dikorbankan lagi, itu tidak boleh terjadi. Itu kasus baik Nuril kita ingat betul, korban menjadi tersangka, ini tidak akan lagi terjadi reviktimisasi dalam RUU TPKS ini.